Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian sudah mampir ke channel aku dan klik video ini. Nah kelas, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang horor yang akan aku sampaikan ceritanya ke kalian ya. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan kalian jangan lupa pencet juga tombol notifikasinya biar kelas-kelas yang lain bisa dibuka di hari berikutnya. Oke kelas, kelas dibuka. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang 7 mitos hantu yang ada di Pulau Jawa. Kalian mau tahu apa saja mitos-mitos hantu yang ada di Pulau Jawa? Dan apa saja hantu yang menjadi mitos-mitos di Pulau Jawa itu? Mau tahu? Mau tahu? Jangan sampai ketiduran di kelas ya, Pes. Oke, kita mulai ceritanya. Hantu yang pertama yang bakalan aku bahas adalah genderuwo. Genderuwo ini adalah sebangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia atau bahkan lebih mirip seperti kera yang berbulu lebat. Badannya besar dan kekar, memiliki warna kulit yang kehitaman serta kemerahan, dan bulunya lebat sekujur tubuh dari genderuwo itu sendiri. Nah, kelas, ternyata nih genderuwo ini ada tempat-tempat favorit yang bakalan ia tempati. Kayak misalnya nih di batu-batu berair, pokoknya tempat-tempat lembab ya kan, sudut-sudut yang lembab, pohon-pohon tua yang besar, dan juga bangunan-bangunan tua yang ada di daerah-daerah yang sudah tidak dihuni oleh manusia. Nah, yang paling akurat adalah menurut mitos Niklas, pusat domisili dari genderuwo ini dipercaya di hutan keberadaannya. Contohnya seperti hutan jati Cagar Alam Danalaya, Kecamatan Sologohimo, sekitar 60 km sebelah timur Wonogiri, dan di wilayah Lemah Putih, Purwosari, Giri Mulyo, Kulon Progo. Lemah Putih itu berada di 60 km dari kota Yogyakarta. Mitos genderuwo ini sendiri sebagai makhluk abstrak yang diduga dari mitos kuno Persia Gandarewa. Dalam mitos ini, siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal baik yang tercipta dalam mitos penciptaan Persia, dan akhirnya akan dikalahkan oleh pahlawan Keresaspa. Nah, ternyata genderuwo ini, kelas, dapat berkomunikasi dengan manusia dan juga dapat melakukan kontak langsung dengan manusia. Merinding aku. Dan ada juga legenda yang menyebutkan bahwa genderuwo ini dapat mengubah penampilannya mengikuti wujud dari manusia dan dapat menggoda manusia itu sendiri. Dan sosok ini dipercaya sebagai sosok yang iseng dan sosok yang cabul. Kenapa disebut sosok yang iseng atau sosok yang cabul? Karena makhluk ini dapat menggoda wanita dan anak-anak untuk ditiduri oleh genderuwo ini. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau disetubuhi oleh makhluk ini. Tapi kelas, dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo ini jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Makhluk yang dipercaya baik ini akan mewujudkan dirinya seperti wujud kakek-kakek yang bersinar dan berjubah putih. Biasanya, kakek-kakek ini memberitahu kepada manusia untuk hal-hal yang manusia tidak tahu, seperti menjaga tempat-tempat gaib, menjaga rumah-rumah yang ingin dijahati oleh manusia-manusia yang ingin menjahati rumah tersebut, dan bahkan genderuwo ini bisa menyunat anak-anak yang tidak mampu dari keluarga yang soleh dan soleha. Jadi ternyata nih genderuwo ini ada dua alam, ada yang baik, ada yang tidak. Nah, yang baik inilah yang dapat membantu manusia untuk mengetahui bahwa rumah tersebut ini akan diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya yang jahat ini menggodalah wanita-wanita dan anak-anak ini untuk menjadi sasaran dia. Asal-usul makhluk ini ada, dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna dan mengalami penguburan yang tidak sempurna. Ada juga nih kelas mitos pemanggilan atau mitos ritual pemanggilan dari makhluk ini dengan cara membakar sate gagak,
karena sate gagak ini adalah kesukaan dari makhluk itu ya. Terus ada juga mitos tentang perjudian. Hal ini karena banyak banget ya judi-judi togel. Nah makanya ini sosok ini sering dipanggil untuk memberitahu nomor berapa nih yang bakalan keluar ya, nomor berapa yang bakalan menang nih. Nah banyak orang-orang yang melakukan ritual untuk pemanggilan si makhluk ini. Nah makhluk yang kedua, kalau kalian sering mendengar dengan sebutan Wewe Gombel. Wewe Gombel itu sendiri sering disebut dengan Mbah Gombel, adalah sebuah sebutan dari Jawa tradisi yang berarti roh jahat atau hantu. Wewe Gombel ini sering menyulik anak-anak, tapi tidak mencelakai anak-anak yang diculik oleh Wewe Gombel ini. Konon, anak-anak yang diambil oleh Wewe Gombel ini adalah anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan diabaikan oleh orang tuanya. Makanya Bu, kalau punya anak itu dijaga biar nggak diambil makhluk astral ya, makhluk lain. Dijaga erat-erat anaknya ya Bu ya Pak ya. Nah si Wewe Gombel ini tuh hanya ingin mengetahui dan ingin memberitahukan kepada orang tuanya bahwa perlakuan orang tuanya ini tidak baik sama anaknya. Maka dari itu biar orang tuanya sadar dan menampakkan dirilah nih si Wewe Gombelnya ini untuk memberitahukan lu tuh salah, lu tuh gak boleh berbuat jahat sama anak lu kayak gitu. Nah tuh sekali lah. Lanjut gak ya? Lanjut lah. Kalau misalnya orang tuanya ini sudah sadar nih, nah dikembalikanlah lagi anak itu. Nah karena udah sadar dikembalikan anak itu dan orang tuanya tuh bakalan mengurus anak ini dengan baik. Itu adalah tujuan dari makhluk ini. Berarti makhluk ini adalah makhluk baik ternyata ya. Makhluk baik yang memang ingin memberikan pelajaran kepada manusia agar tidak menelantarkan anaknya. Makhluk ini biasanya ditakut-takuti oleh orang tua agar anak-anak mereka tidak berkeliaran di malam hari, apalagi menjelang maghrib. Biasanya wewe pulang kalian, nanti kalau ada Wewe Gombel gimana kalian diculik gitu. Jadi anak-anak itu pulang. Soalnya pada masa lalu itu kan lampu belum ada dan juga masih banyak hewan-hewan buas yang berada di hutan. Makanya orang tua sering bilang seperti itu kepada anak-anaknya. Biasanya sosok ini sering ditampakkan seperti nenek-nenek tua yang memiliki payudara menjulur, layu, panjang, yang bisa dikepang ke belakang-belakang begitulah pokoknya ya wujudnya itu. Nah pokoknya sosoknya adalah seorang nenek-nenek tua, keriput, ya namanya makhluk itu ya seperti itulah pokoknya ya. Konon katanya Wewe Gombel ini berasal dari kota Semarang. Kota Semarang ya. Ternyata ini si nenek-nenek ini berasal dari kota Semarang. Makhluk astral mitos yang ketiga. Jarang banget nih namanya disebut-sebut sama masyarakat. Pokoknya jarang sekali kalian tahu tentang kemamang. Hantu kemamang ini biasanya sering berwujud seperti bola-bola api. Nah sosok dari makhluk ini biasanya terlihat dari jauh yang seperti bola-bola api yang berjalan dan mendekati satu orang atau menyusup dari pohon satu ke pohon yang lain. Sosok ini disebut dengan Banaspati atau di Jawa Tengah itu sangat terkenal sekali dengan Banaspati. Nah, Banaspati sama kemamang ini ada kemiripan dan ada kesamaan. Nggak tahu apa tujuannya dari makhluk ini sampai-sampai warga dari Blitar, Jawa Timur benar-benar takut apabila melihat hantu seperti bola-bola ini. Kalau misalnya ketemu hantu ini, biasanya orang yang ketemu atau menemukan hantu ini bisa menjadi gila. Nah, kemamang ini, Kles, bisa dikaitkan dengan lampor juga. Bisa dimirip-miripkan dengan lampor karena kemunculan makhluk ini bisa menyebabkan kematian atau kehancuran. Kalau di daerah Gunung Kidul biasanya kemamang ini disebut dengan pulung gantung. Kalau misalnya ketemu sama pulung gantung ini, orang yang menemukannya akan mengalami guncangan kejiwaan atau bisa disebut dengan sakit jiwa. Karena mengalami sakit jiwa, maka nih korbannya ini tuh bakalan melakukan bunuh diri atau mencoba melakukan mengakhiri hidupnya dengan cara tragis seperti melompat ke dalam jurang atau seperti menabrakkan diri ke mobil atau bis atau truk. Pokoknya intinya bunuh diri lah korbannya itu. Sekarang kita lanjut ke 4, yaitu
Banaspati. Banaspati adalah hantu dan roh jahat dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang memiliki wujud seperti api atau pusaran api. Biasanya makhluk ini terbang rendah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Banaspati ini akan membakar manusia yang mengganggu dirinya. Banaspati ini juga memiliki jenis-jenis yang berbeda. Yang pertama adalah Banaspati Geni. Banaspati Geni ini adalah banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka dari itu, udara adalah sumber utama dari kekuatan Banaspati Geni. Nah, ada juga sumber kekuatannya adalah dari rasa takut manusia. Semakin manusia itu takut, semakin kuatlah si Banaspati Geni ini menjadi dan menampakkan dirinya. Lalu yang kedua adalah Banaspati Tanah Liat. Banaspati ini biasanya sering ditemukan di hutan. Dikabarkan Banaspati ini sering memangsa korbannya dengan menghisap darah dari korbannya tersebut sampai habis. Korban-korban yang diincar adalah manusia yang tidak menampakkan tubuhnya ke tanah. Jadi kalau misalnya kalian ingin menghindar dari Banaspati Tanah Liat ini, kalian mendingan gak pakai alas kaki dan kalian merangkak di tanah. Lalu yang kelima, ada Jerangkong. Kabar demi kabar ya kelas, Jerangkong ini adalah makhluk yang mendatangi malapetaka bagi mereka yang bernasib sial apabila ketemu dengan makhluk ini. Jerangkong ini bisa muncul di tempat yang gelap dengan suara yang berderit-derit dan akan mengejar orang yang ditemuinya. Nah, biasanya makhluk ini berwujud tengkorak seperti tengkorak manusia. Makhluk ini memang jarang sekali muncul. Nah, kalau misalnya makhluk ini muncul akan mengakibatkan kejadian atau hal yang tidak baik. Karena makhluk ini adalah makhluk yang dapat mencelakai korbannya, namun apabila kalau misalnya tersentuh, nah korbannya ini akan mati dengan meninggalkan tanda gosong yang disentuh oleh makhluk itu. Lalu yang keenam, ada makhluk gundul pringis. Cerita ini berasal dari daerah Jawa, ya karena memang tadi kan aku udah bilang ya, ada 7 mitos makhluk astral atau makhluk mitos yang berada di daerah Jawa, termasuk gundul pringis ini. Nah, gundul pringis ini adalah makhluk yang berwujud kepala tanpa badan, tapi kepalanya ini tuh sambil senyum, sambil ketawa. Nah, makhluk ini konon sering menampakkan dirinya di dekat pohon kelapa. Nah, kalau misalnya ada yang mau ngambil kelapanya nih, pas diambil memang seperti bentuk kelapa. Nah, pas dibelah bukannya air yang keluar dari kelapa ini, tapi adalah darah segar yang keluar dari kelapa tersebut. Udah haus ya, udah haus ketemu kelapa, diambillah kelapanya, nggak tahunya. Sudahlah, nggak usah dibayangin lah ya. Seram juga kalau misalnya dibayangin nih. Nah, kemunculannya ini sering dilihat setelah maghrib atau menjelang maghrib. Biasanya sering muncul juga dengan jenis ayam. Ya, pokoknya kalian jangan terkecoh ya kelas ya. Kalau misalnya menemukan ayam, biasanya kalau lagi dipegang nih ayamnya nih, nah berubahlah jadi kepala yang senyum tadi. Nah, kalau misalnya kalian jalan pada malam hari nih, ketemu kelapa jatuh terus kalian ambil, nah biasanya itu berubah menjadi kepala juga. Nah, terus makhluk ini tuh bisa mengejar dari korbannya itu dengan cara menggelindingkan kepalanya itu dan bisa menggigit pada sasaran-sasaran yang ia inginkan. Jadi korbannya itu jatuh dengan gigitan yang dia lakukan. Nah, sekarang kita memasuki yang ke-7. Adalah lelepah. Lelepah adalah setan yang berwujud raksasa. Tapi badannya itu nggak begitu besar ya kelas, walaupun disebut raksasa tapi tidak begitu besar. Nah, konon lelepah ini sering memakan daging yang belum matang. Dan apabila bertemu manusia, lelepah ini bisa langsung memakan manusia itu secara hidup-hidup. Ngeri ya. Tapi gimana ya, namanya manusia itu kan memang harus percaya sama makhluk-makhluk astral selain kita ya, selain kita dan selain binatang. Itu kita juga memang harus percaya. Tapi kita juga harus sangat lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari makhluk-makhluk seperti itu ya, kelas ya. Kita banyak-banyak berdoa, kita banyak-banyak ibadah lah untuk dijauhilah dari makhluk-makhluk seperti itu.
Sebenarnya ya kelas ada 8, tapi ini aku cuma membacakan 7. Nah nanti insya Allah aku akan menceritakan tentang satu makhluk yang tidak aku ceritakan ini secara sendiri. Ya mudah-mudahan bisa aku ulik lagi tentang satu hantu yang aku pisahkan nanti. Oke, karena sudah 7 makhluk astral mitos yang berada di Pulau Jawa, maka dari itu kelas aku tutup. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk aku ceritakan kelas-kelas berikutnya ya. Dan aku bakalan ngebuka kelas-kelas berikutnya. Kalian juga jangan lupa komentar aku bakalan cerita apa lagi di kelas selanjutnya. Ya, dan aku juga bakalan menceritakan tentang cerita konspirasi, horor, dan biografi dari orang-orang ternama yang memang memiliki sejarah di dunia maupun di Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau misalnya aku mau menceritakan tentang anak-anak juga bisa, tapi nanti ya kalau misalnya ada waktu. Oke kelas, terima kasih kalian sudah menonton video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.